Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakun nabi khairin. Taib. Untuk pelajaran daring yang masih di rumah, ya, kita lanjutkan daring TBA Putri, pembahasan fikih. Yang masih mukadimah atau pendahuluan dari ilmu fikih ya. Ini penting ya untuk membuka ya wawasan kalian dalam masalah fikih. Ya supaya tidak jumud ya. Jumud dalam masalah fikih. Ya. Tidak saklek ya dalam masalah fikih. Jadi fikih itu sangat luas. Ya, udah disebutkan beberapa mazhab. Kita jelaskan di sini baina syariah wal fiqhi, antara syariat dan fikih. Ya, setelah kita menjelaskan tentang ya perkembangan fikih dan imam mazhab yang 4, kita jelaskan antara syariat dan fikih. Wa syariah hiya dinullah ta'ala alladhi yashmul al-aqaid wal ahkam wal akhlaq wal adab al-mustamaddah mila kitab wa sunnah. Syariat adalah agama Allah yang mencakup akidah, hukum akhlak, adab yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Wa amal fiqhu wa huwa al-ahka al-mustafadu min ijtihadil fuqaha fi ta'arruf alal ahkam al-amaliyah min al-adillah asy-syar'iyyah wa ijtihaduhum hadza qad yu'ridu lahu al-khata' fi ba'dil ahyan idhum ghairu ma'sumin fi afradihim an kanu bihamdillahi ta'ala la yastami'una 'ala dhalalah. Ya. Jadi fikih adalah hukum-hukum yang diambil ya dari ijtihadnya fuqaha. Jadi fuqaha mereka beristihad berdasarkan ya penelitian, penelaan mereka dalam dalil-dalil baik Alkitab, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya, untuk menyimpulkan hukum-hukum ya amaliyah dari dalil-dalil syar'i tadi ya jelas. Dan ijtihad mereka kadang ya, ijtihad mereka ini apa? Kadang ya yu'ridu lahul khata', ya terjadi kesalahan dalam masalah tertentu ya terkadang dalam berbagai tertentu karena mereka ya masih sama seperti kita manusia, tidak maksum ya secara individu ya mereka tidak maksum. Walaupun dengan segala puji bagi Allah, bagi Ta'ala subhanahu wa ta'ala, la yajtami'un, mereka tidak bersepakat dalam kesesatan. Ya mereka tulus ya untuk mencari kebenaran. Ya, tidak dicela kesalahan mereka. Tapi juga tidak boleh kita ya fanatik terhadap pendapat-pendapat mereka. Oke. Asbabul khilaf al ulama. Nah, di sini kita jelaskan tentang sebab-sebab perselisihan ulama. Ulama fikih di sini maksudnya lam yakun al ulama al mujtahidun yatakallamuna bil hawa. Di sini kita harus punya mindset ya dalam hidup, dalam beragama kita. Perhatikan, ya ini penting sekali. Di mana para ulama yang berijtihad, mereka tidak melakukan dan berbicara, menyimpulkan hukum dengan hawa nafsu mereka. Maka di sini apa? Perselisihan antara ulama. Al-khilaf bainal ulama ya'udu ila asbabin katsiratin.
Perselisihan di antara para ulama itu kembali kepada sebab-sebab yang banyak sekali. Kulluha taduru haula bahthihim anil haq wa tatlubuhum bayan syariah. Fakulu wahidin minhum imma yakuna musiban mahmudan lahu falahu ajran aw mukhtian ma'dzuran falahu ajrun wahid. Dan semuanya ya berkisar ya, jadi ijtihad mereka ya, usaha mereka ya, dan perselisihan mereka itu berkisar antara bahsuhum ya, karena mereka mencari kebenaran ya, dan mereka ingin mencari ya, bayanu syariah. Jadi apa? Watat lubuhum, nah, mereka ya dituntut untuk menjelaskan syariat ini. Maka setiap di antara mereka ya mungkin ada yang benar. Ya, jadi setiap mereka ada yang benar, maka yang benar itu terpuji dan mereka dapat pahala. Dua pahala bagi yang benar. Kalau mereka salah karena uzur tadi ya, karena uzur misalkan ya udah berijtihad ya tapi salah, maka dia memiliki pahala. Pahalanya satu. Dapat pahala, sama-sama dapat pahala. Cuman yang benar dapat dua pahala ya, karena dia udah beristihad dan istihadnya dapat pahala. Kemudian benarnya dapat pahala. Adapun yang salah, istihadnya, usahanya dapat pahala. Ya, satu saja dari ijtihadnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ijtahadal hakimu fa asaba lahu ajron wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun." Apabila seorang hakim beristihad, maka ketika dia benar maka pahalanya dua. Kalau dia beristihad kemudian salah, maka satu pahala baginya. Nah, di sini di antara sebab-sebab perselisihan para ulama yang paling pokok, paling utama. Qaulul alim lam yasma' bid dalil. Yang pertama, ya, seorang ulama belum mendengar dalilnya ya terhadap hukum tertentu. Yang kedua, ya bulughul hadis alimina lakinahu yakunu sahihan inda alimin dhaifan indal alimil akhar haitsu lam yablughu bisanadin sahihin. Ya. Yang pertama, dia enggak mendengar dalil. Yang kedua, sampai kepadanya hadis dalil. Ya. Akan tetapi menurut pandangannya hadis ini adalah sahih. Tapi menurut pandangan yang lain, ulama yang lain, ini dhaif hadisnya. Kayak ada hadis dhaif, ada hadis sahih. Nah, dari hadis tersebut yang dipersisihkan tentang kesahihannya, ya, nanti belajar tentang sahih dan dhaif dalam hadis ya. Nah, dalam penelitian mereka terhadap hadis ya yang mereka dapat, berbeda kesimpulan mereka tentang sahih dan dhaifnya, di mana sanadnya tidak ya disepakati tentang kesahihannya, maka kesimpulan hukum berbeda. Paham ya? Yang ketiga, idza ayablugul hadis al-alimu ayablugul hadis al-alimu atau ayablugul hadisu al-alima wa ya'lam annahu sahih lakinahu yadunu mansukhan wal akhar bi khilafi dzalik. Yang berikutnya, hadisnya sampai kepada alim, seorang alim, dan diketahui hadisnya sahih. Ya, semua sepakat hadisnya sahih. Ya. Akan tapi dia menyangka dengan prasangkaannya, ijtihadnya, mansukh, hadisnya sudah dihapus. Adapun yang lain menyelisihi, ini tidak dihapus, seperti ya Imam Abu Hanifah. Ya, tidak ada mansukh. Ya. Dan sebagainya.
Yang lain ada mansukh. Oke, ada mansukh seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian yang keempat, ya bulughul alim hala hadis ya ya'lam annahu ghairu mansukh lakin yu'tabaru mu'aridun li hadisin akhar. Ya, hadisnya sampai pada seorang alim, wa ya'lamu, dan yang mengetahui hadisnya tidak dihapus, tidak dimansukh. Ya, akan tapi ya dianggap oleh mereka, oleh alim tersebut, bertentangan dengan hadis yang lain. Menganggap apa? Nah ini dari segi ininya ya, persisihannya. Yang kelima, ikhtilafuhum fit tafsiri lafdil hadis. Nah, ada lagi perselisihan para ulama ya dalam fikih disebabkan beda tafsir dalam dalil, seperti ya dalam ayat ya, di mana ayat tersebut atau lafaz dalam ayat tersebut lafaznya mustarak ya, ada dua multitafsir, mujmal atau lainnya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru di sini dalam bahasa ada dua makna, haid dan nifas. Nah, antara Hambali dan Syafi'i berbeda pendapat karena lafadznya yang memiliki dua makna, beda tafsir. Nah, apabila beda tafsir, ya kalau haid berarti apa? Yang ditalak ya idahnya masa haid. Kalau menafsirkan ya quru ini, qur'u di sini adalah suci, maka yang ditalak perempuan masa idahnya 3 kali suci. Nah, kan beda tafsir. Nanti kita akan mendapatkan ya. Yang keenam, ikhtilafuhum fi qaidah aw mas'alatin usuliyah mimma yuaddi ilal khilaf. Fi ba'dil ahkam dzalika ka ikhtilafi fil halil alim hal ilm. Nah, di sini ya. Intinya dalam keenam ini perselisihan mereka disebabkan apa? Kaidah usul mereka. Ya, masalah prinsip dalam memahami dalil. Ya, dalam memahami dalil. Ini masing-masing punya kaidah. Ya am, khos itu. Ya, seperti mazhab Syafi'i ya am, khos. Ya, ada mengamalkan yang khos. Apabila ada yang am, dalil umum dan yang dalil khusus, maka diamalkan dalil yang khusus. Kalau mazhab Hanafi tidak ada am khos ya, tidak ada am dan khos. Mengamalkan yang wajib itu mengamalkan yang am saja. Nah, ini beda-beda usul ya dan sebagainya nanti ya dalam pembahasannya ya panjang lebar ya. Yang berikutnya, anna ba'dal ulama yufham minal hadis syai'an. Nah, sebagian para ulama memahami minal hadis dari hadis itu sebagian. Dan yang lain memahami dalam hadis itu sebagian yang lain. Ya. Yang berikutnya, ala yakuna fil mas'al nas. Dalam masalah tersebut tidak ada nas. Ya. Masalah kontemporer, masalah yang tidak ada nas sama sekali dari Al-Qur'an dan hadis, maka para ulama berijtihad dalam mengambil hukum tersebut mimba di nas, dari sebagian nas yang umum dan kaidah syariah. Nah, maka mereka berijtihad dan berselisih ijtihad mereka dalam menyimpulkan masalah. Ya, paham ya? Nanti kita bahas lebih lebar. Nah, yang paling penting dalam perselisihan para ulama, sikap kita terhadap perselisihan para ulama. Yang pertama, yajibu ihtiramul ulama wa ijlaluh. Wajib kita menghormati dan memuliakan ulama. Gak boleh kita merendahkan satu sama lain. Ya, mengucilkan, apalagi mencela. Ya, gak boleh. Mereka adalah ya manusia yang suci, ya. Manusia suci yang murni. Ya, hati mereka ikhlas. Ya, orang soleh. Tidak boleh kita mencela mereka.
Tidak boleh kita mencemoohkan mereka. Wajib kita menghormati dan mengagungkan mereka. Ya. Al-a'immatul mujtahiduna muttafiquna fi usuli syariah. Ya, wa innahum khilafuhum fi furu'i syariah. Ulama-ulama mujtahid. Ya, para imam mujtahidun. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka tetap bersepakat dalam pokok-pokok syariah, dalam akidah mereka. Ya, akidah mereka sama. Akidahnya Imam Abu Hanifah, akidahnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mengatakan Allah itu di atas arsy, di atas seluruh makhluknya, jauh dari makhluknya. Semua imam bersepakat. Ini masalah akidah, semua sepakat dalam masalah akidah. Ya, yang berselisih itu di antara mereka dalam masalah furu', dalam masalah fikih, ijtihadiyah. Ya, dalam hukum-hukum syariat, amaliyah. Ya, oke, paham tidak? Ini catatan yang paling penting. Catat dalam tinta emas. Para ulama, imam-imam yang beristihad, mereka tetap bersepakat dalam akidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat. Ya, yang jadi perselisihan mereka adalah dalam masalah furu', cabang syariah, yaitu dalam fikih. Ya, ini catat. Yang ketiga, wuqul khotob min ba'dil ulama ya dulu ala anna ta'zim yakunu linas asyariyah la akhos. Ya. Walaupun mereka adalah ulama, tetap manusia biasa. Maka ketika salah, ya, setelah kita menghormati mereka, mengagungkan mereka, ya, ketika mereka salah, dari sebagian para ulama menunjukkan bahwasanya mengagungkan yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu kepada nas, bukan kepada orangnya. Ya, kita tetap menghormati, mengagungkan mereka, tapi ya, mengagungkan yang sebenar-benarnya, ya, mendahulukan dari semua itu, ya, mengagungkan dan mendahulukan, mengataskan semuanya, ya, adalah nas. Paham ya? Yang teratas adalah nas semua. Taib la yajuzu lana at-ta'assub. Maka yang keempat, gak boleh kita fanatik, buta kepada salah satu. Boleh kita bertaklid, ya, kalau dalam masalah taklid boleh, ya, kita mengikut, ya, pendapat ulama karena kita punya alatnya. Tapi mengikut itu, ya, bukan berarti kita harus fanatik ketika bertentangan dengan dalil yang sahih, yang jelas bagi kita. Ya, kita gak boleh mengambil pendapat yang salah dari para ulama. Paham ya? Paham. Ketika kita tahu, ya, dalilnya dan kesalahan ulama tersebut. Kalau tidak tahu, ya, ikut para ulama karena mereka mujtahid, alim, yang mumpuni ilmunya. Ya, paham ya? Ya, jadi banyak perkataan para ulama seperti Imam Malik, semua, ya, perkataan itu boleh diambil dan ditolak kecuali penghuni kubur itu Rasulullah SAW. Paham ya? Ini Imam Malik, dan yang lainnya berkata seperti itu. Maksudnya, ya, tadi kita, ya, ketika mendapatkan dalil yang sahih, yang jelas, ya, mudah dipahami, yang kita mampu, kemudian kita mengetahui ulama itu salah, gak boleh kita mengambil pendapat yang salah dan menentangnya, ya, menentangkannya dengan dalil yang sahih, ya, menabrakannya dengan dalil yang sahih. Ya, ini tentang, ya, sikap kita terhadap perselisihan ulama.
Kemudian tentang fatwa dan memberikan fatwa. Yajib ala malaisa bi'alim ayas ala ahlul ilmi. Maka wajib bagi orang yang tidak memiliki ilmu bertanya kepada ahlul ilmi fima ashkala alaih, dari perkara yang muskil baginya, ya, masalah baginya, yang tidak bisa memecahkan masalah di dalamnya dalam perkara agama. Berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ingat firman Allah SWT, bertanyalah kepada mereka ahlul ilmi, ya, bertanya kalian kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Jadi intinya kita ngikutin ahlul ilmi. Nggak boleh kalau kita beristihad sendiri kalau tidak punya kapasitas ilmu, ya, tidak memiliki kapasitas ilmu. Idza ikhtalafa ahlul ilmi fi mas'alati mu'ayyanin fa inna dzalika idzin in istata'a ayan dhara fi adillah kullu qaulin, ya, wa kanat indahu qudratun ala tarjih bainal aqwal fa yasahidu fil ma'rifati rajih minal aqwal. Ini bagi ulama yang udah mumpuni, ya. Apabila ada perselisihan para ulama dalam masalah tertentu, kalau mampu, ya, seperti Imam Nawawi, ya, seperti Syaukani dan yang lainnya, ya, mereka mampu untuk mentarjih, menguatkan dari pendapat para ulama. Ini mustahid jelas. Kalau kita ya masih muqallid, ya, mengikuti awam, ya, masih ilmunya belum, ya, karena syarat-syarat mustahid itu sangat ketat, ya, sangat banyak, ya, dari bahasa Arabnya, dari ilmu alatnya, kemudian hafalan hadisnya. Jelas kalau Al-Quran harus hafal hadis, ya, ribuan hadis yang dihafal, ya, akwal-akwal para sahabat dan sebagainya banyak sekali, ya. Itu butuh waktu dan usaha yang sangat, ya, keras. Paham, ya? Oke. Ya, tentang masalah fatwa di sini. Dulu para ulama salaf mereka, ya, yatahashuna al-fatawa wa yu'adduna ala anna ghairahum yakfihim iyahu wa ma dzalika illa li'admi khasyatihim minallahi ta'ala kama alamahum bil kitab wa sunnah. Ya, masalah fatwa kita harus, ya, mengagungkan fatwa para ulama. Gak boleh menabrakkan fatwa yang satu dengan fatwa yang lain, atau mencari-cari fatwa ulama untuk membenarkan, ya, perbuatan kita. Misalkan dalam perkara tertentu, ya, hukumnya, ya, ulama A misalkan, ya, dia menyimpulkan sesuatu berbeda dengan ulama yang lain, tidak serak dengan hatinya, kita malah mencari fatwa yang lain. Ya, nggak boleh seperti itu. Kalau udah bertanya kepada ulama yang satu, kita harus mencukupi, ya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan fatwa. Paham, ya? Sampai situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.